Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu kayak drama sinetron rohani? Hari ini nangis, besok ketawa, lusa pengen pindah planet. Tenang, itu bukan error. Itu the law of polarity. Lagi main perannya, lagi jalanin tugasnya. Karena tanpa rasa pahit, kamu, aku nggak bakal ngerti nikmatnya syukur. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Asfi. Hari ini kita bahas hukum semesta yang keempat, kok nggak salah ya. Judulnya Law of Polarity. The Law of Polarity. Yang ngajarin bahwa setiap rasa itu punya pasangan. Gelap, terang, sedih, bahagia, gagal, berhasil. Gelap itu lawannya terang. Sedih lawannya bahagia. Gagal lawannya berhasil. Nah, kita manusia ini lucunya sering cuman mau satu sisi. Coach, aku mau damai. Tapi jangan disuruh sabar. Sekarang gitu loh, instan. Ya nggak bisa bro, sis. Hidup itu bukan fast food. Ada waktu masaknya. Rasa pahit itu kayak bumbu. Kalau kita sabar, dia berubah jadi aroma kedewasaan. Dan sabar mulai datangnya setelah ada ketenangan. Salah seorang klienku yang ikut program privat, sebut aja namanya Lisa, datang dengan mukanya nih lelah banget, capek banget. Coach, aku udah doa tiap hari, tapi kenapa hidup malah makin susah ya? Aku senyum dan ngelihat diriku sendiri yang juga begitu. Dan aku jadi teringat sebuah jawaban yang muncul ketika aku masuk ke tenang dan nggak pakai entah sabar, entah apa, pokoknya aku tenang dulu deh. Terus ada jawaban yang muncul yang bilang, kamu minta dikuatkan kan? Nah, itu jawabannya. Si Lisa tadi diam terus nangis sambil ketawa. Nangis sambil ketawa. Terus bilang, jadi doa saya dikabulin lewat ujian. Aku ngangguk. Iya, pencipta itu punya selera humor yang oke banget. Dia akan menjawab doa bukan dengan kata, tapi dengan pengalaman. Yang kita anggap pahit, itu kadang bukan kutukan, tapi latihan otot-otot kesadaran. Kalau nggak pernah ngerasain gelap, kita nggak bakal tahu cahaya akan seindah itu. Yuk, sekarang kita coba latihan. Sekarang tarik nafas dalam. Lepaskan nafas lewat mulut. Ucap pelan, relax. Saat kamu bilang relax, bayangkan semua kenangan pahit muncul sebentar. Kemudian ucapkan lagi, tenang. Dirimu akan seolah mundur dan ngeliat kenangan itu dari jauh. Gak usah dihapus, liatin aja. Kemudian ucapkan, damai. Biarkan semuanya larut jadi cahaya hangat di dada. Dan ucapkan, aku izinkan pahit menjadi guru. Aku belajar cinta, bahkan dari luka.
Dan saat kamu mulai bisa tersenyum di tengah air mata, itulah tanda energi hatimu mulai seimbang, koheren. Rasa pahit itu guru. Kalau kamu lagi susah, jangan buru-buru bilang, "Kenapa aku?" Mungkin itu bukan hukuman, tapi kelas lanjutan dari doa-doamu sendiri. Dan anehnya, begitu kamu berhenti nolak rasa pahit, tiba-tiba kamu ngerasa lebih hidup dari sebelumnya. Rasa pahit itu bukan musuh, tapi pintu latihan jiwa. Kadang pencipta ngajar lewat yang nggak enak itu, biar kamu ngerti manisnya hidup. Di video sebelumnya, kita bahas the law of correspondence. Hidup yang memantulkan isi batinmu. Nah, the law of polarity. Kita akan belajar menerima pantulan itu tanpa takut. Karena kadang, bayangan kita ini bukan musuh. Dia cuma bagian diri kita yang pengen pulang. Nah, di video setelah ini, jangan lupa, kita bakal masuk ke the law of creation. Gimana dua kutub yang udah kita terima bisa jadi tenaga kreatif untuk membangun realitas hidup kita sendiri. Kita ini lucu banget, kocak. Bilang aku mau damai, tapi nonton berita sebelum tidur. Itu gue banget. Bilang aku mau bahagia, tapi scroll mantan tiap malam. Terus bingung, kenapa ya energiku kacau? Ya karena kita lagi main jungkat-jungkit, pakai energi. Coba deh kita bayangin. Semesta itu kayak DJ. Kalau kita cuma mau denger satu beat, kita bosen. Makanya dikasih kontras, biar kita bisa ngedance dengan sadar. Kalau hidup datar terus, kita nggak belajar ritme dari pencipta. Nah, aku mau bagiin cerita yang jarang ku ceritain nih. Di salah satu tradisi kuno, ada yang bilang gini, cahaya sejati lahir dari mereka yang berani duduk di antara terang dan gelap. Para guru Pleiadian zaman dulu punya latihan aneh, tapi asik, indah. Mereka duduk berjam-jam di bawah langit. Bukan buat meditasi diam, tapi buat dengerin dua rasa sekaligus. Satu sisi, tubuh mereka diarahkan ke matahari. Itu sisi hangat. Sisi lainnya, ke arah malam. Itu sisi dingin. Dan mereka bilang, di antara dua suhu inilah hati pencipta bicara. Itu makanya aku suka selalu mengingatkan buat diriku sendiri. Kalau aku udah bisa nangis tapi tenang, bisa kecewa tapi tetap ada syukur, itu tandanya kamu, aku ini maksudnya, lagi belajar dengan Pleiadian ways, dengan cara Pleiadian. Mereka ngingetin kita untuk nggak usah kabur ke bintang, pulang kampung, tapi buat jadi terang di bumi tanpa menolak bayangan kita sendiri. Sekarang biar pengalaman itu tadi dirasain di tubuh, coba tarik nafas pelan lewat hidung, lepaskan perlahan nafasnya lewat mulut.
Ucapkan rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Bayangkan tangan kananmu memegang rasa manis dan tangan kiri memegang rasa pahit. Satukan keduanya di dada. Rasain angetnya. Dan ucapkan dalam hati, aku izinkan semua rasa menjadi guru. Dan aku bersyukur untuk cahaya dan bayangan. Begitu kita mulai bisa senyum dan hangatnya naik ke kepala, itu tanda dualitas mulai menyatu jadi harmoni. Ingatkah, sedang duduk di antara dua hal dan kita berada di tengah, itu ketika apa? Ada yang ingat itu ketika apa? Kalau ingat, tulis di bawah ya. Aku ingat, itu saat aku titik, 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 titik. Tulis kolom komentar ya. Kadang yang kamu sebut masa sulit, itu bukan kutukan. Itu cara pencipta ngasih kamu ke dalam pengalaman baru. Kalau kamu bisa diam di tengah pahitnya rasa, kamu akan jadi sadar. Ternyata yang kamu cari bukan jawaban, tapi kedamaian. Rasa pahit itu juga cahaya. Pahit dan manis bukan musuh. Mereka guru yang ngajarin rasa syukur. Jadi, kalau saat ini kamu ngerasain lelah, jangan buru-buru minta selesai. Mungkin itu bukan ujian. Itu cara pencipta lagi ngajarin kamu nyicip dua rasa sekaligus. Biar bijakmu jadi naik level. Yang kamu sebut gelap sedang persiapkanmu untuk melihat cahaya yang lebih indah lagi. Dan kalau kamu ngerasa dada hangat, itu bukan efek video. Itu getaran cintamu yang mulai menyatu. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Dan biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Love you.